Saya pencarian pertama itu dari YouTube Search. Ini untuk 28 hari terakhir ya. Ada 48% traffic saya dari hasil pencarian. Jadi studi kasusnya ini udah video yang udah ada aja. Ini touring ke Lombok. Nih. Nah, video saya ada 3 di hasil pencarian ini. Ini bahkan yang paling baru, yang baru publish hari ini, 6 jam yang lalu nih kelihatannya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya masih di channel Logerpi. Jadi kali ini saya masih bakal ngebahas tentang seputar channel YouTube dan optimasinya. Ya, baru 3 video sih ini, tapi terima kasih buat yang udah nonton. Ini video pertama udah ada 32 views nih. Nah, lumayan bagus lah buat video yang subscribernya masih 15. Dan buat kamu yang belum subscribe, bolehlah subscribe dulu. Terutama buat kamu yang pengen belajar tentang SEO, blog, dan YouTube, dan juga sedikit digital marketing. Saya akan bahas itu di channel Logerpi ini. Oke, jadi hari ini saya bakal ngebahas sesuatu yang menarik yang masih berkaitan dengan YouTube, dan sebenarnya ini sudah sering dibahas ketika blog sudah mulai rame. Jadi yang saya bahas itu adalah optimasi SEO untuk YouTube, terutama buat pemula nih. Jadi sebenarnya yang namanya SEO ini apakah ngefek ke YouTube, ke trafficnya, atau ke apapun itu yang bisa bikin video kita dilihat banyak orang. Percaya atau nggak percaya, SEO ini cukup ngefek ya. Nah, jadi dengan mengaplikasikan SEO, cukup basic SEO aja di YouTube, itu sudah bisa mendatangkan traffic yang lumayan. Nah, di video yang awal, yang pertama kali sudah saya sebutkan kalau optimasi pertama itu bahkan sebelum ada video satupun itu adalah di bagian setting, terus ada di bagian channel. Nah, ini di basic info, keywords di bagian ini, keywords. Nah, ini tuh penting banget buat channel secara global. Jadi istilahnya keyword yang di sini itu akan mencerminkan channel kamu itu topiknya apa saja. Kalau saya ini channel utama saya, chapterku ada travel, adventure, holiday, motovlog, dan touring. Jadi ini pokoknya kata kunci utama ini bakal merepresentasikan channel saya. Jadi kalau saya harus uploadnya itu seputar ini aja. Kalau enggak bisa berpengaruh juga ke SEO-nya. Oke. Terus kalau untuk tiap video bagaimana ya? Apakah perlu SEO juga? Nah, sebelum lanjut ke situ, saya mau kasih lihat dulu nih efek SEO ke ke beberapa video yang sudah saya buat, terutama video di channel utama. Nih, saya lihat, dan untuk caranya itu harus pakai Google Chrome. Sebenarnya pakai Firefox juga bisa sih, tapi ini model incognito. Biar nggak kecampur dengan histori pencarian kita. Oke, yang pertama saya coba cari itu kata kunci ini. Touring ke Bali. Nah, mari kita lihat. Oh, ada video saya di sini satu. Jadi ketika ada orang pengen touring ke Bali ya, terus cari referensi, mungkin dia bisa cari langsung di aplikasi Google-nya, di YouTube. Nah, atau ada juga yang nyari di desktop. Ini anggap aja biar lebih gampang, nyarinya di desktop, kata kunci touring ke Bali. Nah, ini video yang pernah saya buat 2 tahun yang lalu. Ini 2 tahun yang lalu, kelihatan kan? Nah, ini masih muncul di halaman pertama pencarian. Percaya atau enggak, ini masih dapat traffic yang lumayan. Jadi ketika ada orang pengen touring ke Bali dan nyari informasi di YouTube, kemungkinan besar dia bakal ngelihat ke sini. Jadi meskipun video udah dibikin 2 tahun lalu, ini masih menyumbang penghasilan ya. Nggak terlalu banyak sih, kadang tergantung seasonnya. Kalau lagi banyak orang yang pengen touring ke Bali, pencariannya bisa naik. Ini pernah di atas ini, tapi kayaknya ada beberapa video yang trending lagi yang baru, jadi ke bawah ini persaingannya. Yang lainnya nih, view-nya ada 312.000 view, ada yang 81.000 view, ada 16.000 view. Nah,
meskipun saya channel kecil tapi masih bisa bersaing. Jadi istilahnya SEO ini salah satu sumber traffic abadi ya. Jadi kalau traffic trending itu biasanya paling mentok, saya pernah dapat trending itu 2 bulan, di 2 bulan trafficnya langsung turun, ya normal, ya nggak turun-turun banget, pokoknya normal lah. Tapi kalau traffic yang SEO-nya bagus dan pencariannya lumayan banyak, itu bakal konstan gitu, kayak banyak yang nyari mas ya. Oke, terus saya mau kasih lihat nih yang kedua ini tentang masih touring juga, karena studi kasusnya ini udah video yang udah ada aja nih, touring ke Lombok nih. Nah, video saya ketiga di hasil pencarian ini. Ini bahkan yang paling baru, yang baru publish hari ini, 6 jam yang lalu nih kelihatannya udah ada di topnya. Karena kenapa? Nggak banyak orang yang touring ke Lombok pertama. Terus saya udah optimasi di kata kunci touring ke Lombok ini. Jadi saya udah berapa kali touring ke Lombok langsung, dan ada 3 video yang ngebahas itu, semuanya bisa di nomor 1. Karena persaingannya masih belum terlalu ketat, dan kalau nggak salah sih untuk kata kunci ini juga belum banyak yang nyari. Jadi kemungkinan saya menang di nomor 1 itu semakin besar. Tapi nanti kalau ada yang bikin lagi video tentang touring ke Lombok dan mungkin dia lebih bagus, saya bisa kalah. Nah, tapi nggak tahu deh itu. Ntar kan juga bisa dioptimasi lagi buat ngelawan yang nomor 1 itu. Oke, jadi sekarang lanjut aja ke ngebahas bagaimana optimasi dari si kata kunci ini untuk tiap video biar bisa punya kesempatan di nomor 1 pada hasil pencarian YouTube atau Google Search. Karena Google Search ini juga merupakan salah satu sumber traffic yang lumayan. Mungkin nanti saya bisa kasih lihat seberapa banyak sih traffic dari Google Search ini. Kalau bisa ya, kalau sempat saya kasih lihat. Oke, sekarang belajar optimasinya aja, langsung studi kasus. Jadi studi kasus pertama langsung ke bagian video yang tadi muncul di halaman pertama, tapi nggak teratas ya, yang turun kembali nih. Jadi basic SEO untuk YouTube itu gampang banget sebenarnya, cuman sama kayak basic SEO on page di blog, tinggal baca aja sih kalau mau. Tapi nanti kalau sempat saya juga bakal bikin video tentang SEO di blog dan vlog sekaligus. Tapi sekarang ngebahas dulu aja secara spesifik. Ini misalnya saya ngincarkan kata kunci ini, touring ke Bali. Jadi kata kuncinya saya taruh di judul 1. Terus di deskripsi ada nggak ini? Deskripsi ternyata saya nggak taruh. Makanya ini mungkin karena saya nggak taruh kata kunci di deskripsi, makanya dia nggak bagian di hasil pencarian nggak atas banget. Cuman saya kasih ini naik sepeda motor ke Bali, ini agak relevan dengan touring ke Bali juga sih sebenarnya, cuman nggak spesifik banget. Atau mungkin karena emang trafficnya ya, atau karena ini saya pakai musik gratisan. Dan ini kemarin sempat kena false copyright strike sih, jadi mungkin gara-gara itu juga hasil pencariannya agak kurang bagus. Terus lanjut lagi di bagian tag. Nah, di bagian tag kan juga penting nih, naruh kata kunci. Ini adalah salah satu penentu juga buat agar video kamu itu bisa ditemukan di hasil pencarian. Jadi cukup banyak traffic dari pencarian. Ntar saya kasih lihat deh di statistik saya, kira-kira traffic dari pencarian itu ada berapa persen. Terus coba saya kasih lihat satu lagi, ini video yang paling baru nih. Video yang paling baru yang tadi, video yang touring ke Lombok ini baru upload hari ini. Mana ya? Nah ini sebenarnya saya nggak ngincer kata kunci touring ke Lombok ya, tapi karena ini masih related dengan perjalanan saya ke Lombok, jadinya dia bisa nongol di page 1 di sini. Ini judulnya padahal touring Gilimanuk Singaraja Bali kan. Touring Gilimanuk Singaraja Bali, trip to Lombok. Nggak ada kata kunci touring ke Lomboknya, tapi bisa nongol di halaman pertama. Terus ya not bad lah. Cuman karena emang ini
masih serangkaian dari video touring kelompok. Jadi masih ada kayak ada kata kuncinya trip to Lombok ini masih relevan dengan kata kunci touring kelompok, dan ada kata touringnya juga, mungkin dia ngambil dari touring sama Lombok ini masih tanya, kalaupun nggak langsung ditulis kata kunci langsung touring kelompok itu masih ada kemungkinan besar dia muncul di halaman 1 pencarian. Oh ini bahkan di tagnya cuma saya kasih lengkap aja di ada touring ke Bali malah. Oh ada touring ke Lombok di tag, saya cuma ngasih ini doang. Nih jadi bisa nomor di halaman pertama gitu. Terus apa lagi ya yang belum ya? Oh itu aja, saya kasih lihat statistik ada berapa persen dari hasil pencarian Google, ada berapa persen dari hasil pencarian YouTube. Reach overview. Aduh, klik lagi. Over apa? Ada ininya, ada videonya ini jadi keklik. Saya keklik. Biar dia hilang dulu. Nah, ini kita lihat di bagian traffic source. Traffic source ini ada nih. Dari saya pencarian pertama itu dari YouTube search. Ini untuk 28 hari terakhir ya. Ada 48% traffic saya dari hasil pencarian. Jadi ini karena saya pakai metode basic SEO untuk sebagian besar video yang saya upload. Nggak semuanya sih, karena nggak semua video, semua tipe konten, dan semua topik bisa dibikin SEO. Jadi ya yang bisa aja lah itu harus pakai riset kata kunci juga. Nah, untuk masalah bagian riset kata kunci nanti bakal saya jelaskan lagi di video yang berbeda karena bakalan kepanjangan kalau di sini. Jadi dikit-dikit aja, yang penting menjadi bukit. Oh iya, terus satu lagi dari eksternal nih. Eksternal nih juga cukup lumayan. Eksternal nih bisa dari blog, website. Jadi saya sering embed juga video di blog kan. Nah, hasil caranya nomor di sini. Terus kalau dari Google kelihatan nggak ya di sini ya? Coba diklik. Kalau di smartphone, di YouTube Studio versi smartphone tuh kelihatan dari Google search trafficnya. Saya belum tahu deh kalau yang di sini tuh. Saya masih ini juga masih banyak banget yang harus saya pelajari kalau untuk analytics di YouTube Studio ini agak baru sih soalnya. Nanti kalau yang dari YouTube, dari Google Search bakal dibahas jadi terpisah. Oke, mungkin untuk kali ini untuk video optimasi SEO untuk YouTube pemula ini cukup di sini aja. Jadi bisa langsung dipraktekin lah ya di channel YouTube kalian masing-masing, jadi untuk mengaplikasikan kata kunci dan SEO di setiap video sebisa mungkin. Oke. Ya, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Buat yang suka boleh di-share ke temennya, di-like videonya, dan buat yang belum subscribe tolong subscribe ya, gratis, nggak perlu bayar, biar saya makin semangat bikin video yang selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.